Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum akifuna fil masajid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang ke-21, kita masih bisa melaksanakan Qiyamul Lail, berpuasa. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita terus bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan Idul Fitri nanti. Allah berikan kita kesehatan badan, fisik yang kuat. Di balik iman juga harus sehat badan kita, supaya bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di akhir Ramadan, 10 terakhir menjelang penghabisan Ramadan ini, maka ada sunnah Rasulullah SAW yang harus kita kerjakan, yaitu beriktikaf. Kata Rasulullah SAW, dakhala al-ashru akhira min Ramadan. Maka Rasulullah SAW ketika di 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang. Ada juga redaksi hadis yang lain, Rasulullah mengencangkan sarungnya, menandakan bahwa Rasul hal-hal yang sifatnya duniawi ditangguhkan dulu. Itu yang harusnya kita laksanakan di 10 terakhir ini. Tapi disayangkan berbeda dengan kita jamaah. Mudah-mudahan tidaklah jamaah di sini. Di 10 terakhir inilah kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Disibukkan dengan persiapan menyambut Lebaran. Menyambut Lebaran itu saya rasa bisa 2 hari, 1 hari mau Idul Fitri saja. Kalau masak-masak kue, saya rasa sekarang bisa dibeli. Beda sama dulu. Jadi hal-hal yang sifatnya dunia harusnya bisa kita kurangi ketika menyambut Idul Fitri 10 terakhir. Berbeda Lebaran sama Idul Fitri. Kalau Lebaran maknanya orang yang hanya sekedar menikmati perayaan saja. Makan-makan, kumpul-kumpul, jalan-jalan. Itulah Lebaran. Kalau Idul Fitri, orang yang melaksanakan puasa, pagi sampai sorenya puasa, malamnya Qiyamul Lail, kemudian iktikaf. Tapi terkadang terbalik. Yang tidak puasa sama tidak sholat tarawih, itulah yang nampak Idul Fitri. Itu Buya Hamka dulu menyindir juga itu. Menyindir, kalau mau lihat orang Islam, kata Buya Hamka,
Kalau mau lihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Nengok orang Islam, banyak waktu Idul Fitri. Sampai-sampai ada saya tanya jamaah, Pak, kau cepat kali ke masjid. Padahal tak pernah saya tengok dia ke masjid. Iya Pak, ini mau apa? Mau sholat Idul Fitri. Ini wajib kali ini, kata. Nah, dia menganggap sholat Idul Fitri itu wajib. Ini akibat orang beribadah nggak punya ilmu. Padahal sholat Idul Fitri hukumnya sunnah saja, sunnah muakkad. Kata Buya Hamka begitu. Kalau mau nengok orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri. Kalau mau lihat orang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Nah itu. Andaikan mereka mengetahui nilai dari sholat subuh itu, kata Rasulullah, maka kita ini akan datang ke masjid dengan cara merangkak. Tak ubahnya sebuah mutiara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid, maka kita berebut, walaupun setengah mati kita mencarinya, mengejarnya, kita akan datang juga dengan merangkak. Nah, itulah jamaah sekalian. Anggaplah bahwa pahala itu seperti mutiara yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 10 terakhir ini disuruh oleh Rasulullah SAW untuk beriktikaf, berdiam diri, duduk di masjid. Siapa yang lebih diutamakan untuk iktikaf? Laki-laki. Wa antum. Kalau bapak ibu sering dengar orang bilang antum-antum, katanya berarti itu arahnya ke laki-laki. Nah itu jamaah sekali. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kamu laki-laki beriktikaf di masjid. Menurut ulama, jumhur ulama, Imam Syafi'i khususnya, bahwa beriktikaf di masjid itu dilaksanakan mulai dari pagi sampai dengan malamnya. 24 jam itu. Sampai mau subuh. Ada juga ulama yang menentukan dari qiyamul lail sampai dengan subuhnya. Ada juga ulama yang menentukan bahwa semampu kita saja untuk iktikaf. Yang penting ada di masjid. Nah itu jamaah sekalian. Tapi Rasulullah itu dari pagi sampai dengan menjelang subuh. Ibu bapak berdiam di masjid, tapi khususnya laki-laki. Maka suami yang ada di rumah ibu suruh ke masjid. Supaya ibu dapat pahala iktikafnya itu, suruh dukung suami pergi ke masjid. Jangan biarkan dia duduk di warung kopi. Malam-malam habis tarawih duduk warung kopi. Merokok habis duit. Bagus suruh iktikaf. Makanya teman-teman saya di Mesir itu nengok orang-orang di Mesir jamaah umat Islam. Mereka itu kalau udah puasa 30 hari itu libur memang semua kegiatan. Kalau mau cari makan, cari nafkahnya sebelum Ramadan. Kumpulkan dulu duit. Sebulan Ramadan itu khusus untuk ibadah. Beda sama kita. Kita ini Ramadan tak mau Ramadan sibuk terus cari duit. Apalagi menjelang Idul Fitri makin banyak pemasukan dan pengeluaran. Nah, itulah jamaah sekalian. Jadi bapak-bapak usahakan untuk beriktikaf mulai malam kemarin harusnya sampai dengan menjelang Idul Fitri. Nah, itu jamaah sekalian. Sudah kita laksanakan di masjid ini? Sudah Pak? Belum ada. Malam ini laksanakan. Kalau kita biasanya ada kurikulumnya, undang ustadz mengisi ceramah, kemudian membaca Quran, buatlah schedule. Habis qiyamul lail buat schedule. Kalau nggak dapat 10 malam, buat 1 malam jadilah. Ya Pak. Supaya menghidupkan malam Ramadan. Iktikaf itu. Jadi kami pun begitu juga di ranting sana. Di ranting Percut Setuan. Kami buat schedule. Tidak ada ustadz. Kami aja ceramah. Ceramah, baca Quran, kumpul-kumpul. Bagaimana ustadz kalau kami tidur di masjid? Nggak apa-apa, tetapi iktikaf namanya. Tapi kalau bisa jangan sampai keluar najis ya. Nah, tidur-tidurnya keluar pula air liur, ya kan? Udah najis pula di masjid.
Jangan. Jadi jamaah sekalian, ketentuan iktikaf itu tidak keluar di masjid. Jadi ada juga ulama yang menjelaskan bahwa sampai dengan mau sholat subuh, maka boleh kita makan, selesailah iktikafnya. Gitu. Jadi ada beberapa versi, mulai dari Imam Syafi'i dan ulama yang lain. Itu. Yang mana mau kita ikuti silahkan. Kalau ibu bapak sanggup untuk iktikaf 24 jam, dibuat. Kalau nggak sanggup, nggak apa-apa. Yang penting iktikaf di masjid. Tapi tidak dikuatkan anjuran itu untuk perempuan. Kalau ibu-ibu ada musola di rumah, silahkan iktikaf di rumah. Tapi dalam Quran yang saya sebutkan tadi, iktikafnya di masjid. Utamanya, afdalnya di masjid. Nah, itu jamaah sekalian. Ini ada hadis Rasulullah SAW juga. Bahwa Rasulullah beriktikaf di masjid. Rasulullah. Kemudian jamaah sekalian, apa yang mau kita cari dalam iktikaf? Pertama, dapat pahala. Ditambah lagi bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala itu. May yastahibbu fihi rahman minallah. Setiap berbuat baik pasti dapat pahala. Membersihkan sampah di jalan saja dapat pahala. Apalagi melaksanakan amalan yang baik, amalan soleh seperti malam hari ini. Maka itu dapat pahala jamaah. Yang kedua, ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Itu. Tapi banyak juga orang yang mencarinya dari awal Ramadan. Tidak apa-apa, jemaah sekalian. Lailatul Qadar itu kalau kita terjemahkan memang malam ganjil. Malam-malam ganjil. Ada juga yang mengatakan di malam 17 Ramadan. Ada 19 Ramadan. Ada 21. Tapi Rasulullah pernah mengkhususkan iktikafnya di malam 27 Ramadan. Kalau kami orang kampung menyebutnya 27 liku. Jadi semua orang kumpul semua di masjid untuk beriktikaf. Nah, ini jamaah sekali. Kalau ingin dapat Lailatul Qadarnya bagaimana? Laksanakanlah terus. Dari mulai awal Ramadan sampai dengan pertengahan seperti malam hari ini, terus nanti menjelang Idul Fitri. Silahkan jamaah sekali. Itu iktikaf. Hukumnya sunnah. Apa yang kita dapatkan? Hukumnya sunnah. Mengikut sunnah Rasul. Jadi silahkan saja. Bapak-bapak khususnya. Mudah-mudahan setelah iktikaf tadi, insaf dia, merenung dia, dapat nasihat dari Ustadz semakin baik. Itu pesan saya kepada kita semua, khususnya diri saya dan kita jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, tentang zakat yang juga harus kita tunaikan di akhir Ramadan nanti. Ada perintah Allah dalam Al-Quran yang banyak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ada perintah Rasul. Kalau perintah Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu perintah untuk mengeluarkan zakat secara umum. Membersihkan diri kita dari sifat kikir, pelit. Kalau dalam bahasa Melayu ada orang pelit, dia udah haji sampai dikasih gelar Haji Bakhil bin Kedekut. Orang Minang tahu itu, kedekut itu apa? Udah dia bakhil, kedekut lagi. Coba, nah itulah. Tapi Pak Haji dah. Nah, inilah haji karena banyak duit ini, bukan haji karena punya ilmu. Maka jamaah sekalian, haji bakhil bukan kedekut. Kenapa sampai bakhil dia? Makanan yang di rumah itu pun, yang udah 1 hari 2 hari nggak dikasihnya sama orang, biarlah basi. Ini memang berdangkik betul loh manusia. Ini masuk api neraka betul. Nah itulah jamaah sekalian. Jadi kalau kita berbuka puasa, takjil yang kita bagikan itu, apa yang kita makan, itulah dikasih sama orang. Jangan dikasih bekas-bekas sisa-sisa kita baru. Ini ada sisa kami di rumah nih, kasih tetangga. Itu yang pelit tuh. Ada lagi yang udah 3 hari udah tak termakan lagi dalam dalam tempat makanan, dalam kulkas, baru dikasih sama orang. Jangan, ya. Jangan sampai kita dikasih gelar haji bakhil. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi zakat itu membersihkan diri kita dari dosa dan juga harta kita. Wa tuzakkihim, membersihkan. Tapi khusus zakat fitrah.
diwajibkan oleh Rasulullah SAW menunaikan zakat fitrah, awsa'in min syairin, awsa'in min tamarin. Kalau Rasulullah dan orang Arab zakatnya dengan kurma sama gandum. Kalau ibu zakatnya dengan beras. Berapa dizakatkan? Ngikuti jumhur ulama zakatnya 1 sok. 1 sok itu di antara 2,7 kilo sampai dengan 3 kilo. Kalau berlebih dapat nilai pahala. Kalau kurang tidak boleh, tak mengikut dengan kewajiban zakat fitrah. Biarlah dilebihkan sedikit, walaupun itu dihitung sedekah. Ini zakat fitrah. Hitungannya dikonversi menjadi makan pokok. Kalau ibu makannya kurma tiap hari, nggak apa-apa, tunaikanlah kurma. Kalau kita di rumah makan kurma, pagi makan kurma, siang makan kurma, malam makan kurma, bisa? Nggak bisa, enak kita makan kurma kan Bu? Nah, Rasulullah makan kurma, makan gandum. Kalau orang Indonesia ini tak pernah makan gandum, jarang itu. Tapi di Malaysia itu saya tengok udah mulai makan yang sifatnya roti-roti. Indonesia ini nggak lepas dari beras. Dalam nasi itu nasinya banyak, lauknya 1. Makanya banyak kena kencing manis. Ya Bu, maka jamaah sekalian tunaikan itu zakat fitrah. Bersyukur kita ini tinggal di Medan, zakat fitrah itu gampang kita tunaikan. Sunnatullah itu berlaku di Medan ini. Ada yang kaya, ada yang susah. Kalau kata Imam Ghazali, siapa yang harus kamu zakatkan pertama, yang harus kamu bantu? Jamaah yang di masjid, yang dia beribadah terus. Didoakannya ibu, ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezeki ibu itu. Nah, itu jamaah sekalian. Walaupun dalam ketentuan pendapat ulama, fakir miskin. Tapi utamakan yang ada di masjid. Tengok jamaah kita di masjidnya. Jangan sampai nanti dia tidak bisa ikut sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Zakat fitrah itu berarti kan zakat kita sudah mulai berbuka. Nggak boleh lagi makan. Jadi nggak boleh lagi tidak makan. Semuanya berbuka. Jadi yang nggak makan selama hari ini, yang nggak ada berasnya, kasih beras. Biar makan dia. Sama-sama seperti kita merayakan Idul Fitri. Maka jamaah sekalian tunaikan itu. Kapan kita tunaikan itu? Kata Rasulullah, mulai dari awal Ramadan sampai dengan khatib naik ke mimbar. Naik dari ke mimbar, maka selesai Idul Fitri, selesai zakat fitrah. Pas naik ke mimbar kita mau tunaikan zakat, udah khutbah dia nggak boleh lagi. Karena sudah menjadi sedekah. Tidak ada zakat fitrah lagi, itu jamaah. Maka kita ini ditentukan amilnya waktu malam menjelang sholat Idul Fitri. Itu. Kalau dari sekarang pun dipungut zakatnya nggak apa-apa, silahkan saja. Ya, zakat dengan uang, kita biasanya orang Muhammadiyah zakat dengan uang berarti mengikuti ulama Hanafi. Zakat dengan beras itu mengikuti 3 ulama mazhab. Kenapa dengan beras? Karena itu yang disunahkan oleh Rasul. Ya, makan dengan makan pokok. Boleh saja beras ibu. Dengan uang. Kenapa ulama 3 ini nggak mau dengan uang? Takut nanti ketika dikasih uang dibelikannya rokok. Ya Bu, jadi ahli hisab di luar. Nah, jadi khawatir inilah makanya ulama berpendapat harus dengan beras. Kalaupun dengan uang tidak apa-apa. Yang penting kita tahu jalan uang untuk kemana perginya. Untuk keperluan Idul Fitri, bukan untuk merokok atau duduk warung kopi. Itu jamaah. Berarti duitnya banyak. Kalau dia duduk warung kopi berarti duitnya banyak. Itu jamaah sekalian. Saya mau sampaikan bahwa dalam Islam ini bukan hanya persoalan sholat saja. Banyak orang menganggap yang penting jadi Islam ini sholat saja. Sholat dia, tapi kalau muamalahnya dan akhlaknya nggak bagus sama saja. Ada orang sholat pakai baju jubah, baju koko, pakai peci. Tapi naik kereta dia mau ke masjid petantang-petenteng, masuk ke sab orang. Ini orang nggak punya adab nih. Tidak belajar adab dalam Islam. Hanya belajar sebatas fikih saja. Fikih ibadah itu. Tapi nggak belajar akhlaknya. Akhirnya dia masuk ke sab orang yang sudah disusun sampai ke depan. Saya perhatikan begitu orang-orang. Dia mau ngambil sab depan, padahal sab itu udah berisi semua. Pakai baju jubah. Ya kan? Nah, ini nggak punya adab, dilangkah-langkahnya orang. Belajar agamanya nggak tuntas. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, belajar fikih ibadah, belajar juga tentang akhlak, adab.
Kami dulu belajar ketika di sekolah ada kitab akhlak. Nama kitabnya Mu'izzatul Mukminin. Mulai dari Rasulullah bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ada semua diajarkan tentang akhlak itu. Nah, itu jamaah yang rahmati Allah. Jadi zakat ibadah kita kerjakan, zakat juga harus kita tunaikan. Ini yang kita sebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas kepada semua manusia. Ibadah kita ini juga, ya. Saya sampaikan bahwa kita ini bersyukur tinggal di Medan karena kita ini ada kaya, ada miskin. Maaf. Macam lagu Roma ini, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Begitulah tinggal di Indonesia ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, gitu. Tapi itu pun jadi kesyukuran kita. Karena ada yang susah tadi, maka kita bisa membagi mereka. Jangan nanti kalau ada datang orang minta sedekah ke rumah ibu marah. Ini asik dia datang. Tapi kalau tiap Jumat dia terus datang, marah juga kita kan? Berpahala nggak ibu ketika ngasih orang? Ngasih orang sedekah. Datang dia Jumat besok umpamanya. Besok Jumat. Nah, biasanya kalau Jumat rame itu. Datang ke rumah minta sedekah. Kalau kita ngasih orang sedekah duit itu berpahala apa tidak? Berpahala. Persoalan dia punya sponsor di belakang, wallahu alam kita nggak tahu. Itu urusannya pada Allah. Yang penting ketika kita ngasih, kita dapat pahala. Maka kasih saja kalau duit. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi, itu kesyukuran. Jangan sampai seperti dulu ada jamaah saya. Ada jamaah saya yang tinggal di Australia. Waktu saya jumpa sholat Idul Fitri, Idul Kurban, dia nanya, Ustadz, kami mau kurban di Sydney itu, Australia itu susah kali gitu. Ibu tahu Sydney? Tahu Sydney nggak? Itu sebelah kampung saya Tembung sana. Sydney. Kenapa nggak bisa saya bilang? Di sana Ustadz, pertama orang Islamnya sedikit. Yang kedua mencari orang susah nggak ada. Jadi kami nggak ngerti kurban ini mau kemana kami arahkan. Yang kedua zakat. Zakat nggak bisa. Nggak nerima orang tuh makan zakat. Terkadang orang tuh makan roti, ya kan, orang-orang bule Australia itu. Jadi nggak nerima mereka. Kalaupun nanti kalau makan mereka berasnya itu beras yang bagus. Kalau di Malaysia itu udah makan dia beras basmati yang panjang-panjang itu, beras Thailand itu. Kita masih beras bulog, beras murah kali. Nah, itulah kita ini. Jadi jamaah sekalian, bingung mereka mau ngasih kemana ini. Ada lagi kawan juga yang tinggal di Brunei. Orang Islam Malaysia tinggal di Brunei. Mereka nanya juga, kami Ustadz susah mau ngasih zakat. Zakat yang 2,7 ini kemana mau kami kasih? Orang di Brunei itu kaya semua, Bu. Presidennya, Raja Sultan Hasanul Bolkiah itu termasuk raja terkaya di dunia. Mobilnya saja, mobil sportnya itu ada 200 biji. Dan rakyatnya nggak marah. Rakyatnya nggak iri nengok rajanya. Kenapa? Karena rakyatnya kaya-kaya semua. Coba kalau gubernur kita punya mobil sport lewat dari Medan, marah nggak kita? Marah kita, karena keadaan kita susah. Susah tinggal di Medan. Maka jamaah sekalian, jangan buat rakyat itu cemburu. Nah itu, makanya mereka mau ngasih orang sedekah, mau ngasih zakat itu susah. Saya bilang, memang sudah dilaksanakan. Mereka itu biasanya kalau mau zakat sekarang ini sama kurban, itu dikirim per paket. Nah, biaya lagi kan? Nah, dikirim per paket, kemana dikirimnya? Ke Indonesia. Karena di Indonesia masih banyak orang susah. Tapi tidak di Medan. Di Jawa sana. Katanya orang Medan udah kaya-kaya. Ibu aminkan itu kan? Amin. Orang Jawa itu masih banyak yang susah. Jawa sana. Jadi yang dari Australia ngirim ke Jawa. Yang dari Brunei sana pun ngirim ke Jawa. Dari Malaysia pun ada ngirim. Nah itu jamaah sekali. Susah. Yang kedua kemana mereka kirim? Ke Bangladesh. Negara Islam mayoritas tapi ekonominya susah. Ke Palestina nggak bisa mereka kirim. Takut tak sampai. Karena diblokir, blokade. Jadi ke Indonesia sama. Ini Indonesia ini termasuk negara susah ini Ibu. Jangan Ibu bilang negara kaya ya. Nah itulah jamaah sekalian Allah. Jadi saya sampaikan ini. Beruntung dan bersyukur kita nggak perlu lagi ngirim-ngirim zakat ke luar negeri seperti orang itu. Dekat rumah saja Ibu tengok ada orang susah, kasih zakatnya. Dekat rumah Ibu tengok kalau ada orang susah, kasih fidyahnya.
Dekat rumah kalau ibu ada tengok orang susah, kasih sedekah, kasih infak, kasih banyak lagi. Banyak jalan yang dikasih oleh Islam untuk membantu. Kita punya badan amil zakat di Muhammadiyah. Di Persis ada. Semua ormas sekarang punya badan amil zakat. Kalau ini dikelola dengan baik dan tidak hanya untuk kepentingan kelompok, maka mudah-mudahan Islam akan maju ekonominya. Tapi karena ini hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, maka tidak merata zakat itu. Itu yang saya sayangkan. Maaf nih ya. Jangan sampai Muhammadiyah juga begitu. Zakatnya untuk Muhammadiyah saja. Untuk orang luar Muhammadiyah tidak dikeluarkan. Supaya apa? Supaya masa Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu dikumpulkannya dana umat, disimpan di Baitul Mal, dibagikannya ke masyarakat. Melalui zakat, hibah, wakaf, sedekah, semuanya ada. Maka ekonomi umat berjalan dengan baik. Itu kita harapkan jamaah sekalian. Kan duit zakat di Basnas itu kan banyak, triliunan itu. Sedangkan Basnas yang di kampung saya Batubara itu hampir 7 miliar duitnya. Jadi pemerintahan daerah kalau minus duitnya diambil dari Basnas itu untuk bantu-bantu orang. Berarti kan banyak duit. Di mana diambil? Dari pegawai negeri, zakat profesi. Ini sebenarnya kita ini udah makmur, Bu. Udah makmur. Nah itulah, kalau kelola zakatnya dengan baik. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita harus paham bahwa sesungguhnya Islam ini tidak hanya menunaikan zakat fitrah, tapi juga banyak zakat-zakat yang lain. Insya Allah minggu depan akan saya sampaikan lagi berkaitan dengan zakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.